Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu surat Al-Adiyat, mari sama-sama kita membacanya terlebih dahulu. Kita baca bersama-sama ya. Anda baca, antum baca semua. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha fal-muriyati qadha fal-mughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khairi lashadid. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الحمد لله. Silakan dibuka bukunya halaman 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ayat 8. Ayat 8, wa innahu, wa artinya apa? Wa dan, inna sesungguhnya, hu dia manusia itu, wa innahu sungguh benar-benar kata Allah yang menciptakan kita, wa innahu sesungguhnya manusia itu lihub yakni cinta. Al-khair di sini artinya harta. Kalau khair arti aslinya apa? Baik. Bagaimana kabar? Khair. Jazakallahu khairan. Semoga Allah balas dengan kebaikan atau yang lebih baik. Khair artinya sebenarnya adalah sesuatu yang baik. Tapi makna di ayat ini, khair di sini maksudnya adalah al-mal. Apa? Al-mal yaitu al-harta. Harta. Enggak pakai al ya. Harta. Al-malu adalah harta. Harta di ayat ini disebut al-khair. Wa innahu dan sesungguhnya manusia lihubbi mencintai al-khair, kebaikan itu apa? Harta. Kenapa harta disebut kebaikan? Disebabkan kata ulama, kenapa harta disebut kebaikan? Karena harta itu qawan. Harta itu adalah penopang kehidupan.
Kalau orang tidak ada harta, fakir. Fakir artinya kebutuhannya lebih banyak daripada harta yang dimiliki. Makan 3 kali, kebutuhan pokok ya, bukan kebutuhan yang nggak pokok, kebutuhan pokok. Makan 3 kali, dia cuma bisa makan 1 kali. Misalnya, dia hanya punya dana sehari itu dia bisa menghasilkan hanya 15.000, nggak ada yang lainnya, atau 30.000, nggak ada yang lainnya. Fakir namanya. Dia perlu untuk sedekah, perlu harta. Untuk zakat perlu harta. Untuk haji perlu harta. Untuk umrah perlu harta. Dan ada janji dari Nabi SAW, barang siapa yang mensedekahkan, menzakatkan umrah dan haji, maaf, sedekah dan zakat dulu. Barang siapa yang sedekah dan zakat, ada janji dari Nabi SAW akan diganti oleh Allah Azza wa Jalla yang dikeluarkannya itu, diganti dengan balasan pahala dan kecukupan di dunia. Jadi harta itu disebut khair, disebut baik karena dia itu menopang kehidupan manusia dan bahkan bisa menopang kehidupan orang lain dengan sedekah dan zakat. Dan harta yang dizakatkan, Allah berjanji, Nabi berjanji akan menimbulkan kebaikan terhadap harta tersebut. Kemudian ada juga dengan harta, yaitu tadi apa? Al-hajju wal umrah, haji dan umrah. Barang siapa yang belum umrah, umrahlah. Yang belum haji, daftarlah. Umrah dan haji itu banyak memakan harta. Artinya harta itu juga sebagai penopang untuk ibadah. Jadi disebut khair, disebut baik. Dan harta yang dikeluarkan untuk haji dan umrah itu justru ya, kalau kita keluarkan 25 juta, 30 juta, 40 juta atau 100 juta untuk haji atau 200 juta untuk haji, Nabi SAW mengatakan al-hajju wal umrah yanfiyanil faqra wadh-dhunub. Barang siapa yang mengeluarkan harta yang banyak karena untuk keperluan haji dan umrah, dijual tanahnya mau umrah, jual tanahnya mau haji, bukan jual tanah mau beli rumah, boleh, maaf muskilah, boleh ya, boleh nabung mau beli rumah, boleh nabung mau beli tanah, boleh. Tapi kalau antum nabung untuk haji dan umrah ratusan juta keluar, ya, Nabi berjanji yanfiyanil faqr, maka pulang dari sana nggak akan kena kefakiran, nggak akan jadi orang yang kekurangan. Janji dari Rasulullah SAW. Tapi kalau dia nabung, dia belikan mobil, dia belikan rumah, dia belikan yang lain-lain, dan dia mengabaikan haji dan umrah, bisa jadi satu saat dia jadi orang fakir. Dan ini banyak contohnya. Banyak contohnya. Dia punya rizki, dia utamakan hajat tahsiniyat dunia. Tahsiniyat itu adalah yang bukan pokok, sekunder. Jam, HP 25 juta, 20 juta, tahsiniyat ya ikhwah. Kemudian mobil, baik bekas atau motor atau baru, terserahlah. Kemudian motornya ganti lagi, besok keluar model baru, tuker tambah lagi, terus begitu aja. Dia tidak pedulikan haji dan umrah, padahal ada hadisnya, tabi'u bainal haji wal umrah. Antum tuh sering-sering berangkat umrah gitu. Tabi'u itu maksudnya ikuti. Hari ini umrah, tahun ini umrah, tahun depan enggak, tahun depan lagi deh, enggak, 3 tahun lagi gitu. Ada targetnya umrah itu. Tabi'u bainal haji wal umrah. Atau haji itu ada targetnya. Kalau haji sulit berarti umrah. Mudah-mudahan saya per 5 tahun bisa umrah. Begitu. Tabi'u, ikuti antara satu umrah dengan umrah lagi, antara haji dengan haji lagi. Begitu. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, al-umratu bainal umrah kafara lima bainahuma. Antara satu umrah dengan umrah lain diikuti, karena dia sebagai penghapus dosa, pembersih segala dosa sehingga ringan. Kehidupan tidak banyak masalah. Kalau ada masalah cepat selesai. Dan yang mungkin bagi kita yang mungkin yang masih berpikir harta, kalau sudah tidak berpikir harta, tidak takut harta, udahlah. Tapi kalau masih berpikir nabung untuk dunia, lihat kata Nabi SAW,
Barang siapa atau haji dan umrah tadi, haji dan umrah, al-hajj wal umrah, haji dan umrah yanfiyanil faqra, menghapuskan fakir. Jadi orang tidak akan kekurangan jika itu harta dikumpulkan untuk keperluan haji dan umrah. Coba aja dilihat. Coba lihat, ada orang pulang umrah fakir? Lah, nggak ada. Nggak ada. Insyaallah nggak ada. Dia dicukupkan padahal keluarnya banyak. 20 juta satu orang. Mending 20 juta. 30 juta satu orang. Ini bawa istrinya 60 juta. Tapi tidak ada. Setelah itu dia fakir, nggak bisa makan, nggak bisa bayar kontrakan, nggak ada. Coba aja dilihat. Tapi kalau orang yang nyicil mobil, habis itu nggak bisa bayar kontrakan, itu banyak. Ya kan? Nyicil rumah, habis itu rumahnya nggak bisa dilunasin, over alih kepemilikan. Itu banyak kayak begitu. Jadi tolong kaum muslimin, pemikirannya pemikiran ibadah dong. Ngumpulin harta ya buat ibadah. Ngumpulin harta ya buat sedekah, ada sedekah. Ngumpulin harta ya buat bantu orang tua, ada niatnya, saya mau haji nih, kumpulin lah buat nabung haji. Buat anak sekolah boleh, mendidik anak yang baik-baik, bayar guru yang bagus buat anak, cari sekolah yang berbobot buat anak, yang gurunya mulia, gurunya ikhlas, cari baik, nggak apa-apa. Tapi untuk tahsiniyat, apalagi modif mobil, modif motor yang jutaan, modif rumah harus begini, estetik, ittaqillah Yohanes, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sebenarnya al-harta lagi. Al-mal huwa khair. Mal atau harta itu khair, baik, karena bisa menopang kita untuk hidup dan ibadah. Bahkan kita bisa menopang orang lain, membantu orang lain biar bisa ibadah dengan harta, bil mal. Tapi kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dia itu kalau dicintai berlebihan enggak baik. Lihubbil khairi la syadid. Kalau dia syadid, dicintai berlebihan, kalau orang cinta harta berlebihan pasti bakhil, pasti pelit. Pelit untuk apa? Untuk ibadah. Tapi boros untuk yang gak penting. Coba aja lihat, orang yang cinta harta berlebihan, apa tadi? Akan terjadi boros terhadap yang tidak penting, bakhil terhadap yang manfaat. Coba aja. Mobil, modif, beli mobil model-model yang dia paling suka, ratusan juta. Dia gak pelit buat yang gak manfaat. Yang buat mubadzir, dia gak pelit. Karena dia cinta terhadap harta itu, terhadap yang dia beli. Tapi giliran untuk masalah ibadah, umrah, haji, sedekah, bantuin orang, bakhil. Kenapa? Li'annahu yahub, dia cinta kepada harta. Dia cinta berlebihan kepada harta. Jadi kaum muslimin, harta itu khair, baik, tapi jangan untuk dicintai berlebihan. Ya, al-malu salih fi yadir rajul salih, atau fi yadil mar'is salih. Harta itu baik kalau di tangan orang yang saleh. Ya kan? Harta kan saleh kalau orang yang megang saleh. Kalau orang saleh megang harta, itu masya Allah pasti untuk maslahat banyak orang. Pasti dia bantu untuk banyak orang, karena dia orang saleh. Dia ngerti tujuan harta itu adalah untuk kebaikan baik dirinya, untuk ibadahnya, dan untuk kebaikan orang lain. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini diciptakan cinta harta. Cinta harta. Harta itu baik, tapi terlalu dicintai tidak baik. Akan menjadikan mudarat buat kita kalau terlalu dicintai, gitu ya. Jadi tolong faham masing-masing. Seandainya kita ada rasa cinta terhadap harta, itu sudah fitrah. Apa namanya? Fitrah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dhahabi wal fiddah. Sudah, kita cinta yang namanya zahab, emas, kita cinta yang namanya perak atau mata uang atau fulus, dolar, dinar, rupiah, kita cinta, khalas. Ya, kita cinta itu sudah fitrah. Nah, karena kita fitrahnya cinta, dikasihlah agama untuk bisa menahan diri tidak tertipu dengan si harta yang kita cintai itu. Adalah agama. Dikasih tahu dalam surat Al-Adiyat, hai manusia, kalian itu diciptakan terlalu cinta dengan akhirat. Kalian itu diciptakan dengan rasa cinta yang sangat terhadap harta. Jadi gimana? Hati-hati. Ada harta, alhamdulillah. Ada harta, bersyukur kepada Allah. Jangan merasa ini dari saya, karena saya hebat saya bisa dapat jutaan ini. Karena saya hebat saya bisa dapat kaya raya ini. Antum pernah dengar gak hadis kata Nabi SAW, setiap orang itu khuliqa
kullu insan muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu muyassar lima khuliqalahu. Perhatikan ini supaya ngerti dalam hidup ini. Setiap manusia muyassarun lima khuliqalahu. Muyassar itu dimudahkan. Lima khuliqalahu. Dimudahkan menuju, dimudahkan untuk menggapai yang sudah Allah ingin takdirkan, yang sudah Allah takdirkan untuknya. Contoh begini, ini ruh diciptakan oleh Allah dan ini jasad diciptakan oleh Allah akan jadi orang kaya. Oke? Muyassar lima khuliqalahu. Misalnya ini orang diciptakan muyassarun lil ghina. Dia bukan diciptakan pasti kaya ya, hati-hati. Salah kalau dia sudah diciptakan pasti kaya. Lah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Nabi mengatakan muyassarun. Dia diciptakan ini berpotensi kaya. Artinya dominan takdirnya jadi orang kaya. Oke? Dominan takdirnya jadi orang kaya. Atau dimudahkan jalannya jadi orang kaya. Kalau gitu lahirnya kira-kira di mana? Ada orang muyassar lil ghina. Dimudahkan untuk kaya. Kira-kira itu anak lahirnya anaknya siapa? Nah, udah gitu, gampang aja. Berarti dia akan lahir di tengah-tengah orang yang kaya raya. Anak sultan, anak pembisnis. Li'annahu khuliqa, dia diciptakan muyassar lil ghina. Dia diciptakan, memang dia diciptakan oleh Allah dengan takdir yang dimudahkan untuk menjadi orang yang kaya. Oke, paham? Muyassar. Yang satu muyassar lil faqr misal, atau lil maskanah. Dia itu diciptakan dengan muyassar, dengan dominannya adalah dia akan hidup miskin. Kira-kira di mana dia lahirnya? Jangan di rumah kita lagi. Subhanallah. Di mana lahirnya? Ya, lahirnya di seorang ayah dan ibu yang miskin. Oke? Bisa nggak milih antum? Anda mau lahirnya di Raja Salman aja dah. Cucunya Raja Salman. Hah? Enggak usah sekolah kalau jadi cucunya Raja Salman enggak usah sekolah, Syekh. Duduk aja duduk. Enggak bisa. Muyassar itu dominan. Ada sebuah unsur yang sudah Allah kasih dominan, begitu dia jalannya akan mudah. Dia dominannya jadi orang kaya, oke. Dominannya orang fakir, oke. Dominannya orang yang tengah, udah tengah. Tapi pertanyaannya, apakah yang sudah dominan kaya, dia nggak akan bisa jatuh miskin? Bisa. Ada jalur dia. Walaupun dia diciptakan dominannya adalah orang yang dia akan kaya, tapi bisa dengan izin Allah. Kalau dia tidak menjalani dominannya ini dengan baik, dia bisa fakir, dia bisa jatuh fakir, atau dia melanggar hukum Allah, atau apapun dia bisa fakir. Begitu juga yang diciptakan dominannya fakir di kampung, anak petani, anaknya bapaknya petani, ibunya petani, rumahnya rumah panggung, miskin, gak punya apa-apalah, semua sulit, belajar sulit, sepatu gantian. Anaknya ada 5 gantian. Dari 5 itu ada satu ternyata yang berkembang. Padahal dia diciptakannya dominan di keluarga miskin. Tapi dengan ikhtiar dia berusaha terus. Dia berdoa. Ingat ya, berdoa nomor 1. Dia berdoa, dia taat kepada Allah, dia minta kepada Allah. Kemudian dia berikhtiar dengan bekerja. Akhirnya dia 1 dari 5 menjadi pindah dari fakir menjadi menengah. Sisanya abang adiknya yang tidak mau ikhtiar, yang tidak taat, yang tidak doa, yang tidak berharap, yang tidak minta kepada Allah, akhirnya dia tetap di dominannya itu, di takdir dominannya itu. Nah, yang mereka yang satu menjadi menengah itu juga takdir juga, tapi dia ambil ikhtiar itu. Doa itu ikhtiar tapi sudah ditakdirkan. Kalau kita ambil jalur doa, keluar hasilnya. Kita ambil jalur ikhtiar, keluar hasilnya. Itu juga ikhtiar kita, takdir. Kita ambil jalur itu, begitu. Nah, yang satu dia ambil jalur malas, ya, jalur malas. Itu takdir juga, cuman dia ambil jalur malas. Ikhtiar tuh milih. Dia milih yang malas. Yang 4 ini akhirnya tetap jadi fakir di kampungnya. Dan ini fakta banyak seperti ini. Faktanya banyak seperti ini. Dia kalah dengan gangguan setan, dia malas, nggak mau belajar agama, nggak mau takwa, akhirnya dia hidup seperti itu. Muyassar lil faqr, akhirnya dia hidup dengan fakir karena dia tidak ada doa, tidak ada ketakwaan, tidak ada tawakal, tidak ada minta kepada Allah, akhirnya begitu.
Yang satu lagi muyassar lil, yang satu anak yang satu ini beda. Dia berdoa, dia ikhtiar, dia minta tolong sama Allah, dia infak, dia umrah. Akhirnya Allah angkat dia mudah menjadi tengah atau menjadi kaya. Jadi bisa. Sama juga seperti gini. Ya. Sama dengan muyassar lil jamal. Ada orang yang diciptakan dominan ganteng. Udah emang antum udah begitu. Dikasihnya ganteng. Udah begitu. Ada yang satu lagi muyassar lil qubh, afwan. Semua ciptaan Allah. Diciptakan dominannya nggak ganteng, tapi dia berusaha untuk ganteng. Bajunya yang cakep, ya kan? Pakai dasi, keren lah rambutnya. Akhirnya lumayan lah. Tapi muyassarnya dia nggak ganteng. Yang satu lagi muyassarnya ganteng. Bisa nggak orang yang muyassar ganteng? Dia diciptakannya memang dominannya ganteng, jadinya jelek buluk, bisa aja. Dia nggak rapi, berantakan, bisa aja. Ada juga orang ganteng tapi nggak rapi kan? Yang padahal ganteng tuh, tapi jadi tukang, misalnya tukang bangun rumah, ini sebenarnya ganteng tampangnya, tapi jadi tukang sampah misalnya. Memang ya sudah qadar, tapi intinya muyassar. Seseorang ini muyassarun lima khuliqa lahu. Seperti itu. Orang yang dimudahkan dalam jalan Islam, kira-kira lahirnya di mana? Dimudahkan jalan masuk surga, di mana lahirnya? Di masjid. Lahirnya di keluarga yang mana maksudnya? Orang soleh, keluarga orang soleh, ya, atau keturunan nabi, atau keturunan ulama. Nabi itu muyassar, memang diciptakannya untuk menjadi nabi, dipilih oleh Allah jadi nabi. Kan kita nggak bisa minta, itu udah pilihan, sudah dibuat begitu oleh Allah Azza wa Jalla. Para sahabat juga udah dipilih, jalurnya jalur dimudahkan untuk masuk surga. Jadi diciptakan di mana? Diciptakan di keluarga yang soleh dan solehah, negara yang Islam. Terus kalau tempat kerjanya dijalurkan Allah, tempat kerjanya yang soleh, di masjid, di Telkom yang dekat masjid. Sudah muyassar, bersyukur kita muyassar. Ada orang yang muyassar, yang jalannya itu dominan, dia diciptakan jalurnya itu qadarullah, emang muyassarnya ke kufur, kepada kekafiran. Kata Nabi SAW tadi itu muyassarun lima khuliqa lahu. Dia dimudahkan jalannya ke kufur, tapi Allah nggak akan zalim. Allah nggak akan zalim. Ya, di mana dia akan diciptakan oleh Allah kalau dia muyassar kepada kekufuran? Di mana? Orang tua mana maksudnya? Orang tuanya gimana? Keluarga yang muslim atau kafir? Kalau dia diciptakan ini dengan Allah menciptakan dia muyassarun, dia dominannya jalan yang dimudahkan bagi dia, jalan kepada kekufuran. Dari mulai lahir, di mana dilahirkan? Di keluarga mana? Kafir. Tapi apakah dia tidak mungkin masuk Islam? Mungkin. Dulu sahabat juga diciptakannya di jahiliyah awalnya, di tanah jahiliyah yang penuh kekufuran, kesyirikan. Tapi mereka pada akhirnya memilih jalan iman. Ada yang memilih dari awal seperti Abu Bakar, ada memilih yang di akhir, Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Ada yang memilih setelah Nabi wafat, ya. Tapi mereka memilih akhirnya jalan Islam. Begitu juga sebaliknya, yang muyassar, yang dimudahkan untuk masuk surga, jalan taat, lahir dari sulbi, dari air seorang nabi, tapi kemudian sang anak memilih kekufuran. Yang salah anaknya, memilih kekufuran, padahal sudah diciptakan Allah dari jalur yang dimudahkan menuju surga. Siapa itu? Anaknya siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Sekarang antum ngaca aja masing-masing. Antum muyassarnya kemana? Antum muyassar ke iman, jalanin, jangan digeser. Istighfar kalau digeser. Udah jalanin terus. Alhamdulillah anak terpilih pengurus masjid, jalan. Alhamdulillah anak Allah pilih jalan anak ini jadi guru Quran. Alhamdulillah jalan Syekh. Ni'mah. Kalau tidak muyassar ke sana, nggak bisa. Jadi kecuali dengan upaya yang berat dan doa, maaf bukan upaya, kecuali dengan doa yang kuat baru bisa. Karena doa itu adalah upaya nomor satu. Antum muyassarnya mana? Ana muyassar jadi orang yang tengah, nggak kaya nggak miskin, syukurin. Silakan berdoa yang banyak kalau ingin ditambahkan oleh Allah. Ikhtiar yang banyak, syukuri. Karena ada orang yang muyassar faqr, dia diciptakan faqr, dia udah usaha terus, tapi usahanya tetap faqr, ya, atau usahanya kurang doa. Pokoknya semua, lihat ya, semua yang diciptakan muyassar faqr bukan berarti dia akan hidup sampai mati dalam kefakiran. La. Abu Hurairah radhiyallahu anhu diciptakan muyassaru faqiran.
melihat dari kisahnya ya, melihat dari kisahnya, beliau itu kisahnya radhiyallahu anhu fakir dari kecil sampai Nabi wafat baru mulai beliau rezekinya terbuka. Setelah Nabi wafat, manusia yang paling banyak menyimpan hadis siapa? Halas. Habis itu Abu Hurairah menjadi pusat perhatian, menjadi gubernur, Allah bukakan rezekinya dengan ilmunya. Awalnya lah, kata Abu Hurairah, saya tidak bisa makan dan minum kecuali saya mengangkat barang seseorang. Angkat barang dapat 10.000 makan. Habis sehari begitu aja hidupnya. Itu panjang umurnya begitu. Terus sampai Nabi wafat, dicarilah orang paling banyak menyimpan hadis, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Halas. Dengan ilmunya tadi, berarti ikhtiar beliau dengan ilmu. Dengan ilmu beliau kemudian Allah, subhanallah, Allah berikan harta kepada Abu Hurairah. Jadi kaum muslimin, ini ngomongin harta kembali lagi. Kita muyasarnya mana nih? Antum dominan masing-masing tahulah. Ada yang dominan diciptakannya kaya. Ya sudah kaya, begitu. Kagak pakai kerja juga santai aja, tunggu warisan. Nah, ya udah begitu. Ada yang diciptakannya tengah, bersyukur. Ada yang diciptakannya yang fakir, sabar dan banyak doa. Ana saran bagi yang ingin istilahnya, antum sudah tahu nih, ana muyassar tengah misalnya, masalah harta ya, muyassar tengah. Antum banyak doa, banyak minta, banyak sedekah. Kalau antum ingin dimudahkan lebih dari itu. Kalau ngomongin harta nih ya, banyak doa. Jangan terlalu mengandalkan ikhtiar, karena ikhtiar itu terkadang juga tidak. Dia, antum lihat banyak orang yang miskin ikhtiar ingin jadi kaya, nggak kaya juga. Nomor satu adalah doa. Mudahkan ya Allah, minta ya Allah, hajikan saya, umrohkan saya, berikan saya rumah, tolong ya Allah, gitu dulu. Itu jauh lebih tinggi daripada ikhtiar. Buktinya apa? Banyak orang fakir ikhtiar nggak berhasil. Banyak orang yang biasa-biasa aja, doanya banyak, berhasil. Sedekahnya banyak, bayinya banyak, amal dia taatnya bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, tilawahnya bagus, kemudian taatnya bagus, doanya bagus, akhirnya Allah kembangkan, Allah bukakan. Jadi terbuka itu bukan semata-mata ikhtiar. Ya, ulama mengatakan berapa banyak orang yang ikhtiar tidak ada hasilnya, dan berapa banyak orang yang tidak ada ikhtiar ada hasilnya. Mungkin dari doanya, mungkin doa orang tuanya, mungkin juga dia muyassar tadi. Jadi kaum muslimin, harta itu baik, tapi jangan terlalu dicintai sampai antum ikhtiar berlebihan. Jangan, pakai untuk yang baik. Kemudian kalau antum dirinya dimudahkan oleh Allah untuk mendapat rezeki, anak kira antum posisinya bagus kerja di sini, muyassar. Ngomongin harta sebenarnya nggak penting ngomongin harta. Yang penting adalah antum dimudahkan dalam agama apa enggak, itu aja. Kalau masalah harta sih nggak terlalu lah. Kalau antum dimudahkan masalah harta nih, udah bersyukur. Pertanyaan kedua, antum dimudahkan nggak dalam masalah agama? Lahir bapak Islam, ibu Islam, tempat kerja juga baik, alhamdulillah. Di masjid juga dekat rumahnya, teman-teman juga ngajak ngaji, ngajak masjid, nasihat. Udah antum berarti ada di jalan yang muyassarun lit taqwa, dimudahkan untuk jalan bertakwa. Jalanin terus, kalau bisa dikembangkan. Doakan terus, Allahumma inni, bantu aku biar bertakwa. Allahumma hdini siratal mustaqim, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, tunjukkan saja yang lurus, jangan palingkan hati saya terus. Jangan merasa nauzubillah min dzalik, Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Jangan merasa kita yang sudah lurus ini, nauzubillah, dari takwa ini atau sudah di masjid ini enggak melenceng. Bisa saja suatu ketika dengan harta, dengan uang. Banyak contohnya orang yang sudah lurus melenceng pada akhirnya bil mal, gara-gara harta. Jadi kaum muslimin, hati-hati dengan harta. Hati-hati dengan harta. Boleh kita jadikan dia penopang kehidupan, tapi tidak perlu dicintai dengan sebaik-baiknya, karena Allah berfirman, kita tutup dengan ayat ini, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Kata Allah Subhanahu wa taala, afala ya'lamu, tidaklah orang itu mengetahui bagaimana ketika dibangkitkan dari kubur, yaitu seorang hamba akan sadar setelah dibangkitkan dari kubur bahwa dunia itu tidak perlu dipertahankan habis-habisan. Nah, baru sadar, nggak perlu habis-habisan berdarah, ya, bercapek-capek untuk mempertahankan kekuasaan dunia dan mempertahankan kehebatan dunia, mempertahankan kekayaan dunia. Nggak perlu. Berdoa. Allah ngasih rezeki dengan 3 cara. Bagaimana? 1, tanpa usaha. Ulangi. Allah ngasih rezeki. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dengan 3 cara. 1, dengan ikhtiar yang berat, susah payah dapat rezeki. Yang kedua, dengan ikhtiar yang ringan. Ikhtiar yang ringan, alhamdulillah rezekinya datang. Buka toko sedikit, pembeli Allah kirim. Ikhtiarnya ringan.
Yang ketiga, Allah kasih rezeki tanpa ikhtiar. Dari istri, kawin istrinya kaya, Masya Allah. Kawin suaminya kaya, Masya Allah. Kemudian tiba-tiba dapat hadiah dari mana, Masya Allah. Tiba-tiba dapat bonus, Masya Allah. Tiba-tiba ada orang yang bilang kamu umrah, Masya Allah. Tiba-tiba dapat waris dari ayahnya, kelihatan ayahnya miskin. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan ini dulu harta ayahmu, pernah saya pakai, ini sekian, Masya Allah. Jadi kaum muslimin, 3 cara harta itu Allah turunkan. 1, dengan cara antum ikhtiar sampai babak belur, dapat. Yang kedua, ikhtiarnya ringan, dapat. Yang ketiga, enggak ikhtiar, dapat. Salahnya kita selalu yang ini nih, ikhtiar baru dapat. Sahih. Ana enggak bilang enggak, betul. Tapi kenapa antum enggak coba pakai yang 2? Ya Allah, jadikan usaha saya ringan, mudahkan rezekinya. Atau ya Allah, berikan saya rezeki tanpa saya duga-duga, enggak pakai usaha. Bisa nggak? Takwa dulu sih. Itu levelnya level takwa dulu. Jangan buang-buang waktu dengan nggak penting. Jangan lalai-lalai dulu. Kalau orang takwa itu emang nggak ada waktu lalai. Waktunya sibuk dengan yang baik-baik. Nggak ada kata-kata kotor. Nggak ada yang kotor-kotor. Jadi kaum muslimin, itulah 3 itu. Nah, ketika antum mati atau kita semua mati dan kita dibangkitkan, kalau kita pakai cara yang mana tadi? Yang pertama, yang susah payah merebut ini semua kekuasaan dunia dan harta dunia, kita baru sadar, ternyata buat apa saya susah payah banting tulang buat habis-habisan untuk keperluan dunia. Baru sadar kapan? Setelah dibangkitkan dari kubur. Nggak ada semua, hancur semua hartanya. Kayak Qarun, nggak cukup apa cerita Qarun? Cukuplah cerita Qarun. Jadi nggak usahlah repot-repot cari berberat-berat, minta yang ringan aja. Ya Allah, dekatkan rezeki saya, ringankan, jangan kau beratkan. Sampai saya ketika nggak kerja, sakit atau pensiun, tolong itu rezeki dibuka terus. Udah gitu aja. Terserah Allah ntar gimana caranya. Gitu. Ini orang pekerja ini bertawakal kepada pekerjaan dan gaji bulanan. Penyakitnya ini begini. Kalau nggak kerja merasa nggak ada rezeki. Ente nyari rezeki, pemberi rezekinya maujud, ada. Pemberi rezekinya ada terus. Jangan suudzon sama Allah SWT. Jangan menyempitkan luasnya pintu rezeki dengan kerjaan antum. Nauzubillah min dzalik. Afwan ya, afwan. Tapi anda merasa begitu. Lulus cari kerja baru dapat duit. Enggak sih. Beramal aja nanti juga ada rezeki. Anak-anak kuliah begitu tuh. Belum dapat kerja. Emang harus bekerja. Silahkan. Tapi bukan satu-satunya pintu rezeki itu dari. Jangan sempitkan rezeki Allah hanya dengan pekerjaan tetap yang antum dapatkan sekarang. Karena semuanya pada akhirnya ketika dibangkitkan dari kubur, tidak ada gunanya susah payah cari rezeki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan senantiasa mengingat di halaman 73 di sini sebelah kiri, apa yang bisa kita amalkan? Senantiasa mengingat akhirat agar mudah bagi kita memperbaiki diri. Sesungguhnya mengingat akhirat adalah penawar bagi penyakit. Ya, ingatlah akhirat biar mudah. Ya, biar mudah memperbaiki diri, biar nyari rezeki ini enggak susah. Ingat aja akhirat. Insya Allah nyari rezekinya mudah dan tidak terlalu cinta terhadap dunia. Baik, karena kira ini dulu. Mudah-mudahan antum semua diberikan Allah keberkahan, dimudahkan jalannya. Yang pertama dimudahkan jalan iman, yang kedua semoga dimudahkan jalan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah a'lam. Yang benar dari Allah, yang salah dari ana mohon maaf. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.